intinya dari semua itu adalah pelayanan. Kalau pelayanannya dengan baik, mudah, dengan istilahnya bahkan bisa jemput bola, insya Allah target yang ingin dicapai oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur akan tercapai. Pokoknya intinya mempermudah lah. Dari masyarakat. Kalau pengen PAD itu besar. Sebagai pemerintah juga anggota dewan itu saya sebagai wakil rakyat melayani masyarakat. Pemerintah juga seperti itu. Janganlah kalau bisa membuat aturan seperti itu. Tantangan terbesar yang menyadarkan masyarakat untuk sadar membayar pajak. Dan tantangan besar selain masyarakat untuk disadarkan bagaimana membayar pajak itu mudah dan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa kembali dalam program istimewa yaitu ABTVN Podcast. Bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Kalau setiap dari pertemuan kita itu menghadirkan narasumber yang luar biasa, hari ini tidak kalah luar biasa. Karena merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Komisi C. Siapakah beliau? Sabar dulu ya. Sebelum kemudian kita hadirkan narasumber kita, ada sesuatu hal yang perlu kemudian kita kaji, perlu kita ketahui tentang pendapatan asli daerah. Ini merupakan salah satu komponen penting untuk pembangunan. Dan PAD ini tentu didapatkan dari mana? Dari pajak retribusi. Ketika itu nanti berjalan dengan lancar, artinya sistem pembangunan yang ada di suatu wilayah begitu tentunya bisa berjalan dengan lancar. Kita asik loh kalau ngobrol berkaitan tentang pembangunan, kemudian ada pajak yang kemudian harus benar-benar tertata dan bisa berjalan sesuai dengan sistem yang ada. Hari ini bersama dengan Pak Mirza Ananta yang akrab disapa Mas Mirza. Beliau merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Komisi C dari fraksi Nasdem. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Alhamdulillah. Kabar sehat baik? Baik. Sehat. Alhamdulillah. Auranya positif begitu kalau ketemu sama Mas Mirza ya. Kayak listrik aja positif negatif. Gitu. Iya baik ya. Alhamdulillah di sela-sela kesibukan hari ini menyempatkan untuk kemudian menyapa masyarakat yang tentunya juga pengen mengetahui lebih lanjut lah. Artinya berkaitan tentang PAD begitu ya. Pendapatan asli daerah ini tentunya menjadi suatu hal yang masyarakat perlu kemudian tahu secara detail begitu tentang kemudian hasil dari PAD itu dari mana, dari pajak. Nah ini sesuai dengan komisi dari Mas Mirza sendiri di Komisi C. Ini tentunya juga di situ ada perbankan, mitra kerjanya, kemudian juga ada perpajakan juga, retribusi, dan masih banyak lagi. Relate dengan topik kita hari ini, menata sistem perpajakan dan retribusi daerah demi meningkatkan pendapatan. Ini tentu masyarakat perlu tahu kalau bahwasanya sistem perpajakan atau retribusi yang ada, khususnya kalau ini Mas Mirza ada di Komisi 9, di dapilnya Dapil 9, komisinya Komisi C. Terkait tentang perpajakan sebenarnya seperti apa sih? Kalau terkait dengan perpajakan, sebenarnya semuanya sama, seluruh provinsi di Indonesia itu ya. Hanya memang mereka punya strategi sendiri-sendiri agar orang itu dengan kesadaran untuk berbondong-bondong membayar pajak, terutama yang sangat diandalkan oleh pemerintah provinsi saat ini adalah pajak kendaraan bermotor. Baik itu, tahun maupun juga 5 tahunan sama. Baik setiap tahun maupun 5 tahunan. Itu paling diandalkan karena itu penyumbang PAD terbesar di seluruh sektor pajak yang ada di Jawa Timur ini. Dan bukan berarti pajak-pajak yang lain tidak dikesampingkan, tapi ya tetap artinya regulasi tentang perpajakan itu intinya dari semua itu adalah pelayanan. Kalau pelayanannya dengan baik, mudah, dengan istilahnya bahkan bisa jemput bola, insya Allah target yang ingin dicapai oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur akan tercapai. Iya. Kalau untuk targetnya di tahun 2025 apa ini? Untuk dari perpajakan? Yang pasti untuk dari sektor perpajakan pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan karena ada option pajak itu ya. Ada
bukan ada undang-undang yang mengatur bahwa perpajakan untuk di tingkat kabupaten itu 65%, provinsi 35%. Atau sebaliknya, kalau dulu kan 65% provinsi. Sekarang terbalik begitu ya? Ya, sehingga provinsi mengalami penurunan dalam hal penerimaan pajak kendaraan bermotor. Iya, lantas langkah apa yang dilakukan terutama untuk provinsi ini untuk kemudian meningkatkan supaya masyarakat ini artinya tertib membayar pajak. Mengalami penurunan berarti artinya masyarakat ada beberapa kendaraan yang tidak kemudian dipajakkan kan? Bukan penurunan soal masyarakat tidak bayar pajak, tapi itu memang. Tapi dari sisi lain ada aturan yang merubah tentang pendapatan tentang pajak kendaraan bermotor itu. Terbalik yang saya ceritakan tadi loh, dari tahun sebelumnya. Ya, tapi untuk mengatasi itu semua, defisit, dalam arti defisit pengurangan anggaran pendapatan tentang pajak kendaraan bermotor itu, caranya ya harus misalnya saat ini ada pemutihan. Yang diadakan setiap tahun itu kan, biasanya antara bulan. Terkhusus pemutihan terhadap itu ojek online, itu terus warga-warga yang tertentu yang secara khusus disebut di aturan Pergub pada tahun ini. Oke, baik. Artinya untuk hasil dari pajak itu di tahun 2025 ini mengalami penurunan karena memang ada regulasi, artinya ada undang-undang yang mengatur begitu yang berbeda dari tahun yang sebelumnya. Menarik, dan ini berkaitan tentang pajak juga, retribusi juga, ini menjadi salah satu penyokong yang namanya kalau berarti nanti untuk pendapatan pajak itu meningkat, artinya pembangunan yang ada di wilayah terutama di provinsi mengalami peningkatan. Kalau sejauh ini dari Mas Mirza selaku Komisi C, ini menanggapi hal tersebut seperti apa ini Pak? Kami bersama rekan-rekan Komisi C ya memang harus menerima pertama bahwa penurunan itu bisa sampai 4 triliun per tahun ya. 4 triliun per tahun ini akhirnya kami membuat langkah yang cepat di Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur itu beberapa kali sering mengadakan hearing rapat dengan OPD terkait, terutama Bapenda, BPKAD dan dinas-dinas terkait untuk mendorong mereka supaya lebih kreatif, inovatif dalam hal untuk menyadarkan masyarakat membayar pajak. Karena banyak potensi pajak kendaraan bermotor yang masih banyak belum dibayar. Misalnya contoh ini ada beberapa samsat yang sudah jemput bola, dia akan datang ke kecamatan-kecamatan, dia datang ke desa-desa. Itu yang sudah benar dilakukan. Tapi kita tetap tidak puas dengan apa yang sudah dilakukan karena mereka itu baru proses. Yang kita lihat itu adalah hasil. Jadi proses apapun tetap harus kita dorong terus. Proses terus harus kita dorong. Misalnya contoh begini di pedesaan di dapil saya itu, di daerah Ngerayun, di daerah Panggul, ada Pule juga. Pokoknya di daerah pegunungan itu, terus di daerah Bendungan, Trenggalek itu sinyal kan sulit. Maka, karena mungkin ada dataran tinggi begitu dan hutan mungkin sinyal sulit. Bagaimana mereka mau membayar online dan sebagainya. Sementara kita kan butuh juga masyarakat butuh sosialisasi bahwa membayar di Indomaret bisa, membayar di Alfamart bisa. Lewat kemudian M-Banking juga bisa. M-Banking juga bisa semuanya. Itu bisa semua pokoknya sebenarnya. Terus dari pihak Samsat itu harus mempermudah. Harus ini. Karena mereka kan nggak mungkin sudah bayar, terus dia harus datang ke Samsat untuk ngeprint. Iya kan? Terus kita harus nyetak sendiri nggak apa-apa. Makanya harus dikasih himbauan, harus dikasih sosialisasi tentang bahwa boleh bayar di sini dan boleh ngeprint sendiri di rumah. Itu yang sering
masyarakat kendala-kendala tidak tahu. yang dilakukan, yang terjadi di lapangan itu, begitu ya. Ya. Misalkan motor itu kan kelihatannya sepele, bayarnya paling 200-300. Tapi bagi mereka yang tidak mau repot setiap hari pergi ke sawah, pergi berdagang, mereka yang nggak sempat. Tiba-tiba sudah lewat. Sudah lewat. Hangus begitu ya. Harus ikut tahun depan. Di situ perlu yang namanya sosialisasi. Pokoknya intinya mempermudah lah. Dari masyarakat. Kalau pengen PAD itu besar. Iya. Pelayanan itu harus ditingkatkan. Kita semua harus introspeksi. Tidak boleh saling menyalahkan. Misalnya DPR, ini gara-garanya Samsat, gara-garanya pihak Samsat ini. Samsat itu kan ada Bapenda, ada kepolisian. Iya. Jangan boleh, kita nggak mau menyalahkan mereka. Mereka introspeksi sendirilah. Misalnya contoh, ketika ada masyarakat sudah bayar di Indomaret, terus datang ke Samsat, itu untuk ngeprint masa harus diminta KTP. Itu kan mempersulit namanya. Sementara saya, ketika rapat dengar pendapat dengan Bapenda, itu pihak Bapenda nggak perlu lagi menunjukkan KTP, cukup di print nanti bisa. Nah itu masih ada yang seperti itu yang harus ditunjukkan KTP itu. Wong orang bayar pajak loh. Iya. Ini wong orang bayar pajak datang, ini bukan kok pemerintahnya, Bapendanya yang datang loh. Orang bayar pajak dengan sadarnya. Nah, itu mindset dari masyarakat, kita harus pelan-pelan merubahnya. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan cara melayani sepenuh hati. Sepenuh hati itu ya wis pokoknya orang di hati itu berpikiran mempersulit gitu. Nggak ada itu. Iya. Ini saya mewakili seluruh masyarakat Jawa Timur ya. Bukan hanya Dapil 9. Kebetulan yang saya kasih contoh tadi. Di wilayah Dapil 9. Yang memang karena secara wilayah memang ada yang memang daerah pedalaman begitu ya. Kan meliputi Trenggalek. Begitu, kemudian Pacitan, Ponorogo, Magetan. Itu dari daerah Dapil 9 itu yang mungkin perlu kemudian mendapatkan artinya sentuhan sosialis khususnya daerah mana ini? Kalau menurut ya kalau Trenggalek ya di daerah pegunungan seperti Panggul. Kalau Perigi sudah bagus meskipun dia di atas ya. Terus bukan di atas sih, lewat pegunungan dulu baru turun kan gitu. Kunjungan itu sebagian ada yang sinyalnya kurang, Pule juga itu. Kalau Ponorogo di Ngerayon itu hampir keseluruhan sinyalnya sulit. Bendungan juga agak sulit juga di Trenggalek itu. Terus daerah-daerah yang lain relatif gampang karena dataran rendah. Kalaupun Magetan ada kecil aja. Karena Magetan ditopang oleh Telaga Sarangan di mana di situ tempat pariwisata yang pasti ada BTS dari seluler itu masih yang mempermudah begitu ya. Yang mempermudah. Lah harapan saya kepada Bapenda ini ya, daerah-daerah yang terkhusus yang sulit-sulit itu mereka bisa kerjasama dengan BUMDes dengan desa-desa atau dengan kepala desa. Bagaimana kepala desa setiap hari atau setiap berapa bulan sekali mengumpulkan masyarakatnya. Iki loh pentingnya bayar pajak. Untuk apa tujuannya begitu? Tujuannya, itu aja yang paling penting. Bahwa pajak itu tidak selamanya tidak benar digunakan penggunaannya. Tapi insya Allah sebagian besar semuanya penggunaannya benar. Kan itu yang harus kita fahamkan kepada masyarakat bahwa ini loh pentingnya bayar pajak. Intinya itu. Supaya masyarakat betul-betul sulit saya itu kan seringkali mendapatkan keluhan. Aduan begitu ya? Aduan gitu loh. Sulit Pak, malas bayar. Gitu. Akhirnya kemudian tidak dipajakan begitu? Akhirnya tidak dipajakan. Apakah mungkin ada peraturan kalau sepeda atau kendaraan yang tidak dipajakan selama kurang lebih, maksudnya kosong selama 2-3 tahun akan diambil negara? Mempersulit lagi ya? Itu juga. Ada wacana kemarin. Ada wacana seperti itu dan akan mulai dilaksanakan. Kalau nggak tahun ini, tahun depan. Cuma ya saya juga prihatin kalau sampai itu ada kan gitu loh. Bagaimana juga kita ini sebagai pemerintah juga anggota dewan itu saya sebagai wakil rakyat melayani masyarakat. Pemerintah juga seperti itu. Janganlah kalau bisa membuat aturan seperti itu. Itu sangat membuat masyarakat yang terutama yang punya kendaraan bermotor itu ya was-was juga kan gitu.
Setiap tahun itu kan memang ada program juga kan dari gubernur juga bahwasanya pemutihan artinya mempermudah mereka supaya tidak membayar yang namanya denda begitu. Apakah itu kemudian di tahun 2025 ini artinya ada dampak begitu, artinya mengalami peningkatan untuk jumlah yang membayar pajak? Tentunya meningkat. Ada perbedaan dari tahun 2024? Ada perbedaan jauh ya. Karena itu bagian dari solusi kepada masyarakat yang mana mereka menunggak itu dendanya supaya tidak ikut terbayar. Apalagi kalau bayarnya cuma di tahun ini, tunggakan-tunggakannya di belakang nggak dibayar, maksud dibebaskan gitu loh. Gitu ya. Iya. Gitu. Ini salah satu terobosan yang kemudian diberikan oleh provinsi juga. Artinya supaya masyarakat juga, artinya tadi pelayanan tadi dipermudah begitu. Ya, tapi yang terobosan yang terakhir saya sebut tadi itu hanya untuk kategori tertentu kan. Gitu. Iya. Misalkan ojek online dan sebagainya itu. Yang disebutkan di peraturan gubernur yang sudah diterbitkan itu. Kalau kemudian lagi flashback, kalau Mas Firza ini di Komisi C ini berkaitan tentang perpajakan, bukan hanya sekedar sepeda motor kendaraan saja ya, tapi perpajakan lain juga kemudian menjadi salah satu bagian dari tugas wewenang dari Komisi C? Iya, betul. Seperti pajak tanah begitu? Pajak tanah, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak yang lain yang memang itu harus dikali meskipun kecil ya. Tapi memang andalan kita ya tetap pajak kendaraan bermotor. Karena itu setiap tahun ada begitu ya. Ada, dan insya Allah ya saya sendiri kan ya punya mobil, saya harus mengajakkan. Jadi gini, anggap aja saya ini masyarakat. Ketika saya bayar pajak, kalau pada tahun ini kadang-kadang kebutuhan saya meningkat, maka pajak itu kadang-kadang ya belum saya bayar dulu. Itu pernah terjadi pada saya, namanya orang kan tidak selamanya sedia uang yang ready, sementara kebutuhan kita ketika misalnya pada bulan Juli, Agustus itu kan lagi banyak-banyaknya kebutuhan anak sekolah. Jadi pajak mau kendaraan bermotor aja lah. Skip belakang dulu. Nanti bukan kok nggak mau bayar, pasti dibayar. Selalu saya bayar. Lah mungkin masyarakat itu juga seperti itu. Mereka yang pas punya motornya atau mobilnya pas jatuh tempo di bulan Juni Juli itu pas masyarakat anaknya sekolah atau mungkin pas mau bayar apa gitu dan sebagainya, itu dikesampingkan dulu bisa. Seperti itu yang saya lakukan maksud saya. Nah, mereka saya yakin ya sama dengan saya kan gitu. Dan saya yakin mereka itu sadar kok, masyarakat Jawa Timur itu sadar mau membayar pajak. Tidak mungkin dia nggak mau itu. Karena ini sebagian besar mereka tahu kok. Beda ceritanya kalau ternyata ketika mau bayar sulitnya minta ampun. Jadi begini loh, bayar itu seperti ketika kita mengambil ATM, uang di ATM gitu loh. Iya. Secara sukarela. Mudah seperti itu bayar. Udah orang berbondong-bondong. Intinya itu. Saya ini mengkritik soal pelayanan supaya apa? Ya supaya untuk masyarakat Jawa Timur. Saya tidak mau menyalahkan pihak dari Bapenda maupun dari pihak terkait seperti kepolisian di Samcat itu yang mereka menjadi garda terdepan untuk melaksanakan tugas menggali pendapatan dari masyarakat secara langsung. Saya tidak mau menyalahkan mereka, tapi saya menghimbau, saya mengkritik. Intinya kalau masyarakat itu dipermudah, insya Allah pajak itu akan tercapai. Artinya sinergitas antara kepada masyarakat, kemudian OPD terkait, begitu tuh penting sekali ya. Penting sekali. Supaya kemudian masyarakat ini mau membayar pajak tertib begitu. Dan sejauh ini Mas Firza, kalau kemudian masyarakat ini mungkin ada yang sudah tahu atau hanya sekilas saja. Kalau sebenarnya peruntukan pajak itu untuk pembangunan yang seperti apa? Yang kemudian mereka perlu tahu. Dalam perwujudannya seperti apa? Ya kalau yang bisa dirasakan yang masyarakat. Bisa dirasakan yang pasti infrastruktur jalan itu. Kalaupun ada sekarang jalan yang kurang mulus ya sampaikan. Nanti kita akan ngomong kepada Bu Gubernur bahwa ini loh jalan menuju ini kurang bagus. Jalan menuju misalkan pesisir utara Pantura yang ke arah Banyuwangi bergelombang dan sebagainya. Itu bagian dari keperuntukan hasil dari pajak yang kita bayar. Belum lagi soal kesehatan, yang memang itu wajib dianggarkan 20%. Pendidikan maksudnya, pendidikan 20%,
kesehatan 10% itu wajib setiap tahun. Dan pendapatan itu dari pajak tadi begitu ya? Pajak tadi, kalau nggak dari pajak dari mana mereka sumbernya? Artinya dari masyarakat untuk masyarakat sebenarnya ya? Untuk masyarakat, dari rakyat untuk rakyat? Untuk rakyat. Hanya memang kita ini sebagai anggota dewan, terus ada juga masyarakat, tetap harus mengawasi apa kebijakan dari pemerintah provinsi, dalam hal ini gubernur. Mereka hasil pajaknya digunakan untuk apa? Kalau ternyata digunakan hal-hal yang nggak perlu ya kita wajib untuk mengingatkan. Bukan untuk tujuan menjatuhkan gubernur, bukan. Untuk menyalahkan gubernur. Kita wajib mengingatkan. Kadang orang itu kan ketika kita mengingatkan ini mau menjatuhkan, ini politik. Padahal tidak. Memang faktanya di lapangan memang harus seperti itu yang harus kita sampaikan. Karena memang salah satu tugas dari legislasi ini adalah pengawasan juga begitu ya. Terkait teman anggaran tersebut digunakan untuk apa begitu. Nah, indikator keberhasilan dari pendapatan asli daerah ini kira-kira sejauh ini seperti apa ini? Indikatornya apa? Apakah mungkin adanya pembangunan yang baru, yang kemudian infrastruktur yang kemudian memadai, yang kemudian masyarakat bisa rasakan, atau seperti apa? Ya, tentunya indikatornya yang paling utama adalah pelayanan. Pelayanan itu ya jalannya mulus. Nah, jalan mulus misalnya di sini sampai Madiun, sini Kediri, Trenggalek. Sudah ada tol sini, itu kan? Terus kalau tol kan kebijakan pemerintah pusat. Terus di sini jalan yang saya sebut itu jalan provinsi loh ya. Dari sini sampai ke Banyuwangi, ke Probolinggo. Saya lihat juga ini saya kemarin jalan darat menuju Probolinggo itu juga luar biasa, ada pembangunan. Meskipun sebelumnya saya lihat bergelombang, meskipun ada tol mungkin kadang-kadang mungkin pemerintah provinsi terlena ada tol aja. Tapi jalan-jalan yang dilalui sepeda motor dan sebagainya itu lupa bahwa itu juga jalan milik masyarakat yang harus juga diperbaiki. Saya kemarin ya cukup terasa. Makanya ini ada jalan yang saya belum tahu ya itu akses jalan yang dibangun yang mana tepatnya. Iya, itu yang pasti ini daerah Jember ke Komiter ke Banyuwangi itu ditutup total 2 bulan untuk pembangunan di sana. Tapi memang saya melihat jalan yang provinsi ya, apakah itu saya sulit membedakan jalan provinsi sama nasional itu memang. Itu antara Jawa Tengah terus ke Jawa Timur itu Jawa Timur banyak geronjalnya masih. Saya ini masih sering menemui begitu ya. Ini provinsi atau bukan? Tapi banyak geronjalnya di Jawa Timur. Jawa Tengah itu banyak mulusnya juga. Gitu. Artinya berarti ada indikator keberhasilannya berbeda berarti ya? Indikatornya berbeda. Tapi ini saya sampaikan supaya Ibu Gubernur juga mendengar bahwa ya pentingnya jalan selain tol. Selain tol itu untuk diperhatikan supaya masyarakat yang tidak melalui jalan tol itu bisa misalkan mudik, misalnya pulang kampung misalkan, atau jalan-jalan, atau orang dari Jawa Tengah, orang dari luar, dari Bali itu bisa membedakan, ternyata luar biasa Jawa Timur ini jalannya mulus gitu. Kalau Bali jalannya mulus semua. Ya karena di sana ada destinasi wisata. Nah itu yang berpengaruh harus, kayaknya ya. Itulah yang harus ditiru oleh Bu Gubernur. Meskipun di sini destinasi wisata banyak, tapi kan juga tidak semuanya berjalan mulus seperti itu. Iya. Kalau di Jawa Timur tuh ikonnya yang artinya menonjol apa ya? Untuk tempat wisata. Sehingga banyak Gunung Bromo, Sarangan. Iya. Terus daerah Gunung Kelut sana. Daerah Kediri ini. Kediri terus. Kalau di dapilnya dari Pak Mirza sendiri? Ya ada Sarangan. Ada juga Pantai Kelayar di Pacitan. Ada juga itu Danau Ngebel, dan banyak sekali tempat tujuan wisata yang belum terekspos, yang belum terkenal lah pokoknya, karena memang akses jalannya masih butuh perhatian seperti itu. Karena mungkin jalan tersebut juga terhubung antara provinsi dengan kabupaten, begitu ya. Ketika provinsinya sudah mulus, kabupatennya belum mulus, berarti artinya juga berpengaruh juga. Berpengaruh, ya. Kembali lagi kepada topik yang kita bahas tadi tentang PAD dan kemudian juga berkaitan tentang pajak dan juga retribusi. Kalau berkaitan tentang retribusi, apakah juga seperti apa ini? Apakah ada perbedaan?
retribusi itu ada perbedaan karena retribusi itu ya yang apa istilahnya, mereka langsung merasakan dari itu. Misalkan mereka bayar retribusi, tapi mereka juga langsung dapat manfaatnya. Misalkan soal perizinan dan sebagainya. Tapi harapan dari itu semua bukan cuma di situ saja berhenti. Misalkan ada orang bayar retribusi untuk investasi di Jawa Timur. Yang diharapkan ya manfaatnya, misalnya mereka dipermudah begitu. Istilahnya membuka lapangan pekerjaan. Dan itu sangat membantu sekali untuk masyarakat Jawa Timur. Sehingga ekonomi akan tumbuh. Untuk perizinan-perizinan begitu ya, seperti itu. Ya. Artinya kedua sisi ini memang harus bisa berjalan begitu, sehingga nanti untuk PAD, terutama untuk wilayah provinsi ini nanti bisa kemudian meningkat. Targetnya sebenarnya di tahun 2024 kemarin itu apa sih sebenarnya? Berapa angkanya yang harus kemudian dicapai kalau dari provinsi sendiri? Kalau dari provinsi sendiri kalau nggak salah itu 18 triliun kalau nggak salah ya. 18 T. Sekarang kan turun jadi cuma 14. Sangat jauh ya. Sangat jauh ya. Hilang ada 4. Hilang ada 4 dan 4 angka ya. Memang kita harus bekerja keras. Harapan itu ya selalu terus kita harus bekerja keras mendorong kepada pemerintah provinsi, dalam hal ini Bapenda loh ya. Bapenda untuk kreatif, inovatif, punya inisiatif. Kira-kira apa peluang yang bisa dilakukan oleh Bapenda untuk mendapatkan PAD yang lebih besar dari yang sebelumnya kan gitu. Iya. Kalau yang sebelumnya tahun 2004 rasanya tidak mungkin. Karena regulasinya baru kemarin tuh, iya. Ini masih transisi kan artinya. Masih transisi, jadi kita melihatnya target yang sesuai sekarang ini. Iya. Sesuai sekarang ini. Kalau target seperti tahun kemarin nggak mungkin, karena ada regulasi yang membuat yang ini baru harus turun kan gitu. Iya, baik. Tantangan terbesar itu apa ini berkaitan tentang perpajakan? Kalau dari Komisi C sendiri? Tantangan terbesar yang menyadarkan masyarakat untuk sadar membayar pajak. Dan tantangan besar selain masyarakat untuk disadarkan bagaimana membayar pajak itu mudah dan cepat. Intinya itu. Kalau mudah tapi lama mereka rugi. Karena mereka harus bekerja lagi ke tempat kerjanya. Misalkan pergi ke Samsat. Kalau pergi ke Samsat cuma 10-15 menit maksimum setengah jam. Mereka dengan sukarela akan membayar pajak. Tapi kalau harus menunggu 2 jam, 3 jam, 4 jam. Ya pulang mendingan nggak usah bayar pajak. Sing butuh sopo. Ini yang harus disadarkan di situ dari dari kita semua. Ini tanggung jawab bukan hanya pihak dari Bapenda, Samsat maupun anggota kita juga anggota dewan seperti itu. Ya, kalau harapan terbesar sendiri dari Mas Mirza selaku kemudian sebagai anggota dewan berkaitan tentang perpajakan ini apa ini? Harapan saya kalau mereka sudah bayar pajak, tentunya masyarakat juga pengenlah wujud dari hasil bayar pajak itu bentuknya apa secara langsung untuk masyarakat. Secara langsung itu ya pelayanan, jalan mulus, kan gitu. Ya diharapkan masyarakat begitu ya. Harapannya itu yang sederhana kok. Nggak muluk-muluk yang lain. Misalnya harapan yang lain adalah ketika sekolah itu bisa gratis, sesuai dengan kewenangannya kan gitu. Mas Mirza, apa jenis pajak yang dikelola oleh terutama untuk Provinsi Jawa Timur ini apa saja? Ya ada pajak kendaraan bermotor, pajak biaya balik nama. Iya, yang tadi sebut di awal tadi ya. Pajak air permukaan, pajak air tanah, terus pajak rokok, dan pajak-pajak yang lain termasuk retribusi tentang investasi dan penanaman modal itu kan juga bagian dari pendapatan yang bukan pajak ya. Di mana itu semua menjadi andalan kita untuk mendapatkan PAD yang besar. Besar itu ya tujuannya untuk semuanya untuk kembali lagi masyarakat. Jadi ketika mendapatkan hasil yang besar, pendapatan yang besar, masyarakat ayo bersama-sama dengan DPR tentunya DPRD Provinsi Jawa Timur untuk
mengawasi kebijakan pemerintah provinsi itu apa, digunakan apa hasil pajak ini. Kalau tidak tepat sasaran, tidak sesuai kebutuhan masyarakat Jawa Timur, ayo kita rame-rame untuk mengkritik secara bersama-sama kepada pemerintah provinsi. Dari kesekian pajak yang kemudian ada begitu ya, sebenarnya memiliki kontribusi besar itu yang pajak mana selain kendaraan bermotor? Apakah mungkin dari rokok begitu? Rokok, pabrik? iya. Iya. Rokok itu pun juga saya melihat, saya lupa angkanya ya, kecil masih juga. Yeah. Maksudnya kecil itu dibanding kita ini kan Indonesia itu kalau nggak salah sampai 200 kalau nggak 300 triliun hasil pajak rokok itu untuk pemerintah pusat. Yeah. Kembalinya sementara rokok itu kan banyak sekali tersebar di Jawa Timur ini. Yeah. Pabrik rokok loh ya. Yeah. Tapi masuk ke Jawa Timur masih kecil. Nah, ini yang harus kita perjuangkan kepada pemerintah pusat. Bagaimana kemudian pabrik tersebut kemudian mau membayar yang namanya pajak? Apakah karena bukan mungkin pabrik tersebut, ya pemerintah pusat untuk bijaksanai dalam hal ini pembagian hasil antara pemerintah pusat dan daerah itu. Kalau pabrik rokok nyetor. Yeah. Jadi di situ anunya. Terus bersama-sama kita juga mengawasi peredaran rokok di Jawa Timur ini. Terutama yang ini ya. Yang ilegal kan banyak kan gitu. Tersebar di beberapa daerah secara mudah. Itu juga banyak merugikan kita sebagai pemerintah Jawa Timur karena otomatis kan kalau banyaknya rokok ilegal ya pendapatan ya berkurang dari sisi rokok itu tadi. Sebenarnya mereka juga tahu ketika nanti kemudian artinya rokok ilegal yang muncul itu ini kan bagian dari apa ya, memperkaya diri sebenarnya. Karena mereka kemudian sadar pajak, mereka kan kemudian mengurus perizinan kan, begitu. Ya. Dan kemudian tapi kembali mereka kan bagian dari objek pajak, kembali kepada regulasi dari pemerintah. Kalau pemerintah itu semuanya mempunyai niat hati yang tulus untuk membangun Jawa Timur, melayani dengan sepenuh hati, insya Allah mereka-mereka yang ilegal itu sadar, sehingga mereka tidak hanya dirinya yang kaya, tapi juga masyarakat Jawa Timur yang ikut kaya. Karena mereka juga dengan kesadaran diri, akhirnya yang tadinya rokoknya ilegal menjadi ilegal. Diuruslah semua perizinannya. Iya. Seperti itu. Tapi caranya yaitu dipermudah, melayani ya, dipermudah begitu. Dengan mudah dan cepat. Kan, iya, gitu. iya. Apa mungkin kemudian pabrik-pabrik rokok yang beredar itu karena mungkin mereka merasa artinya step by stepnya untuk kemudian perizinan sulit sehingga mereka kemudian udah jalan dulu aja. Nanti kalau kemudian ada sidak ya kita baru ngurus itu. Saya tidak pernah tahu secara pasti, tapi kemungkinan besar ya bisa. Seperti itu. Mindset mereka begitu kan? Mindset seperti itu ya. Untuk apa kalau kita ngurus tapi kalau sulit ternyata. Itu sering sekali seperti itu. Dan sulit itu kalau mau cari alasan mudah sekali. Petugas itu mudah sekali cari alasan itu. Yeah. Harus gini, harus seperti ini dan sebagainya. Seperti itu. Kita bisa merasakan lah. Wong saya juga sebagai anggota dewan juga merasakan jadi masyarakat kok sehari-harinya. Misalkan saya bayar pajak kendaraan bermotor, saya bayar lewat Indomaret. Ketika saya mau ngeprint, padahal itu pajak atas nama saya, saya minta tolong oleh saudara atau teman untuk ngeprint. Ternyata ya nggak bisa. Tidak surat kuasa. Harus juga minta KTP. Nah itu loh, itu contoh aja lah. Udah mau bayar, tinggal ngeprint saja, sudah bayar, tinggal ngeprint saja. Ngeprint itu loh. Maksudnya apa sih sulitnya ngeprint kan gitu loh. Kok sampai harus suruh menyertakan KTP-nya. Iya. Segala kompleks yang ada permasalahan ini tentunya satu yang perlu kemudian menjadi concern khusus terkait tentang supaya kemudian pajak ini meningkat dan juga berkaitan tentang PAD nanti juga meningkat. Ini adalah pelayanan yang baik sehingga masyarakat merasakan lebih mudah dalam membayar pajak, kemudian juga kesadaran mereka perlu kemudian ditambah lagi dengan sosialisasi. Mas Mirza, kita pengen berlama-lama, tapi ternyata kebersamaan kita terbatas oleh waktu. Siap. Baik, pesan yang ingin disampaikan terkait tentang topik kita hari ini, berkaitan tentang pajak dan juga retribusi, tentunya juga berperan penting juga dalam pembangunan.
Apa yang ingin disampaikan? Closing statement dari Mas Dewan? Closing statementnya nggak usah panjang-panjang, pokoknya jika ingin PAD besar maka kita itu maksudnya dari pihak pemerintah provinsi terutama yang langsung berhubungan, berhadapan langsung dengan masyarakat itu permudahlah orang mau bayar pajak. Karena mereka itu dengan datang ke tempat misalnya kayak Samsat, itu mereka harus meluangkan waktu. Jika tidak dipermudah maka mereka akan rugi, mereka harus meninggalkan pekerjaannya. Dan yang akan datang mereka akan kapok untuk bayar kembali ke datang ke Samsat. Intinya itu. Baik, terima kasih hari ini. Mas Firza sudah kemudian memberikan banyak sekali wawasan dan juga kemudian penjelasan yang detail terkait topik kita tentang perpajakan begitu. Insya Allah ketemu lagi dan kesempatan. Matur nuwun. Saya Sindia harus pamit dulu dari ABTV Podcast. Sampai berjumpa kembali dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.